Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qa'imin was-sha'imin wa afhamana min 'ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa hadana ila at-tariqil mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati para imam, para khatib, muazzin Masjid Agung Qubatimah. Yang saya hormati para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari ke-26 Ramadan, kita masih diberikan Allah kesempatan menikmati sejuknya udara pagi, menikmati berhamburannya pahala dan keberkahan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Sehingga kita perlu mengembangkan jaring-jaring kita agar bisa menjaring pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah nanti Ramadan tahun depan kita masih ketemu lagi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil akhir. Jemaah rahimakumullah, kita sudah memasuki babak-babak terakhir Ramadan, yang pada babak ini masjid-masjid mulai sepi, beralih ke pasar. Al-Quran yang selama di awal Ramadan banyak dibuka dan dibaca, maka di akhir-akhir ini sudah berubah. Banyak yang sudah buka resep-resep masakan dan lain sebagainya. Konsentrasi kita untuk mengisi hari-hari Ramadan yang begitu mahal, detik per detik, menit ke menit, jam per jam, itu juga mulai bergeser. Fokus kita kebanyakan sudah berpikir bagaimana cara menghadapi Idul Fitri. Jalan-jalan di Pangkal Pinang ini kalau di sore apalagi Sabtu Minggu itu full. Mau parkir dekat lewat aja susah kalau dekat BTC dan seterusnya. Padahal di akhir-akhir ini banyak Allah buka kesempatan agar kita dapat menjaring pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya diantaranya masih diharapkannya turun Lailatul Qadar. Jemaah rahimakumullah, dulu para sahabat itu merasa berkecil hati karena mendengar cerita-cerita bagaimana dakwah orang-orang terdahulu. Dalam cerita-cerita Israiliyat atau cerita-cerita yang sering dibawakan oleh kaum Bani Israel, itu dikisahkan terkait dengan seorang pejuang agama Allah yang berjihad bertahun-tahun, memegang pedang, berjihad i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Sehingga sahabat-sahabat yang memang biasa berjihad bersama Rasulullah merasa berkecil hati. Alangkah enaknya orang-orang dahulu, umurnya panjang, bisa berdakwah sampai ratusan tahun.
Sementara umur kita begini pendek. Karena dalam beberapa hadis umur umatnya itu tidak jauh dari umur nabinya. Kalau umat Nabi Nuh itu umur Nabi Nuh 960 tahun, maka umatnya juga umuran segitu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah umur 63 tahun, maka umatnya pun ya segitu-segitulah. Ada yang banyak umur lebih, ada yang berkurang dari situ. Sehingga dalam kitab Asbabun Nuzul, penyebab turun atau asbab turunnya surah Al-Qadar adalah kegelisahan sahabat itu. Bagaimana pengen mendapatkan pahala yang besar itu. Jemaah rahimakumullah. Kenapa para sahabat berharap mendapatkan loncatan-loncatan ibadah yang umurnya pendek tapi mendapatkan pahala yang sebesar itu? Padahal para sahabat adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah, beribadah dengan Rasulullah, sholatnya diimami Rasulullah, setiap saat bertemu Rasulullah, tapi masih mengharapkan pahala yang lebih daripada itu. Sepertinya mereka masih kurang mendapatkan kemuliaan, pahala yang dapat menyelamatkan mereka dan kemudian menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Padahal perjuangan bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, tapi berharap mendapatkan umur yang panjang, kesempatan yang besar agar dapat pahala seperti orang-orang terdahulu. Kita yang tidak bertemu Rasulullah, tidak berjuang dan berjihad bersama Rasulullah, tidak juga kita mengorbankan harta benda kita yang begitu banyak untuk perjuangan bersama Rasulullah, sepertinya kita tidak begitu mementingkan mendapatkan loncatan pahala yang besar tadi. Tentu ada sedikit hitung-hitungan bagaimana supaya kenapa kita mengharapkan dapat khairum min alfi syahr, mendapatkan pahala ibadah seperti 1000 bulan itu. Jemaah rahimakumullah, dalam hitung-hitungan kasar, andai saja umur kita diberikan Allah umur 60 tahun. Begitu mau masuk umur 61, Allah panggil kita habis masa, wafat. Artinya sudah penuh nikmat itu, sudah selesai, wafat. Maka tidak semua umur 60 tahun itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada masa-masa umur itu free, bebas, yaitu masa saat kita belum akil balik. Maka masa itu kita tidak diminta pertanggungjawaban. Tetapi setelah kemudian kita akil balik, mulai detik itu juga, maka kita termasuk orang-orang mukallaf yang sudah dibebani hukum. Apa yang kita lakukan ada konsekuensi. Baik konsekuensi itu berbentuk pahala maupun itu konsekuensinya berbentuk dosa. Maka ada pelajaran berharga. Imam Syafi'i rahimahullah pada saat menjelang anaknya akil baligh, itu hampir setiap malam, kalau pagi-pagi bangun tidur dia tanya, anaknya laki-laki, "Wahai anakku, engkau mimpi apa semalam?" Besok dia tanya lagi, "Wahai anakku, putraku, engkau mimpi apa semalam?" Sampai kemudian anaknya mengatakan bahwa semalam dia mimpi basah kemudian, maka lantas Imam Syafi'i mengumpulkan para jamaahnya di tengah pengajiannya, anaknya dipanggil ke depan. Lalu dia sampaikan kepada para sahabat, beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat jamaahnya, "Wahai sahabatku, wahai jamaahku,
anak saya semalam sudah mimpi basah. Itu tanda bahwa dia sudah akil balik. Maka mulai hari ini saya berpesan kepada para jemaah, kalau anakku ini kelihatan tidak sholat, tidak berpuasa, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka saya sampaikan bahwa ini sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang yang mukallaf. Saya sampaikan kepada kalian semua agar anak saya yang ditegur, agar anak saya ini diberikan nasihat karena dia sudah akil balik. Begitu pentingnya Imam Syafi'i mendidik anaknya agar ketika akil balik itu menyadari bahwa dia sudah mukallaf. Nah, kadang-kadang kita punya putra, punya anak lelaki, kita tidak begitu paham kapan datang akil baliknya. Kalau anak-anak perempuan, ibunya lebih tahu, karena ada tanda-tanda yang ibunya yang biasa tahu itu. Kalau kita laki-laki, seorang ayah, seorang bapak, kadang kita tidak paham, anak kita ini udah sampai akil balik atau belum. Karena ada rasa malu untuk menanya dan bercerita tentang itu. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i tadi. Lalu umur berapa datangnya akil balik? Maka beda bangsa, beda ras, beda kebiasaan, beda pertumbuhan tentu tidak sama. Kalaulah Siti Aisyah dinikahi Rasulullah umur 9 tahun, karena anak-anak Arab kalau umur 9 tahun itu besar, tinggi. Kalau kita mungkin masih sangat kecil untuk 9 tahun. Artinya tidak sama masa akil balik itu berbeda bangsa, berbeda ras. Cuma kalau kita mau ambil rata-rata saja, anggaplah akil balik itu 12 tahun. Anggaplah. Maka kalau umur kita 60 tahun, maka ada 12 tahun yang tidak kita pertanggungjawabkan karena kita belum akil balik. Jadi kalau 60 tahun dikurang 12 tahun, maka ada 48 tahun yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa? 48 tahun itu apa saja yang kita lakukan? Berapa amal ibadah yang kita lakukan? Andai begitu akil balik kita langsung mengerjakan ibadah, sholat tidak tinggal. Sampai wafat umur 60 tahun. Berapa nilai pahala sholat kita? Maka hitung-hitungan kasar, kalaulah misal kita sholat itu 10 menit. 10 menit termasuk wirid lah dan doa. Karena itu ukuran cukup panjang lah kalau sholat 10 menit itu. Karena sholat itu kayak perangku, ada yang biasa, ada yang kilat gitu kan. Maka kalau 10 menit dalam sehari semalam 5 waktu kita sholat, 10 menit kali 5 kali sholat berarti dapat 50 menit. Ah sudahlah, biar enak 12 menit lah. 12 menit kali 5 kali sholat, maka didapat waktu 1 jam. Artinya dalam 24 jam itu kita gunakan untuk sholat itu 1 jam. Lalu kalau umur kita 48 tahun yang harus kita pertanggungjawabkan, berapa tahun untuk sholat? Maka 1/24 jam dikali 48 tahun. Maka didapat hasil 2 tahun. Jadi andai kita sholat Pak, dari kita mulai akil balik sampai sekarang 5 waktu tidak pernah tinggal. Di situ ada wiridnya kita baca, 12 menit sekali kita sholat, sampai kita umur 60 tahun wafat, maka 48 tahun yang harus kita pertanggungjawabkan untuk pahala sholatnya hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Dengan 2 tahun itu kita berharap surganya Allah. Masih tersisa 46 tahun.
Oke, sekarang untuk tempat hal-hal lain, misalnya kita gunakan untuk ke kamar mandi, ke toilet. Bangun pagi, subuh sudah ke toilet, nanti pagi ke toilet lagi, baik itu buang air kecil, buang air besar, mungkin juga mandi, belum lagi siang lagi, BAB lagi, dan seterusnya. Maka dalam sehari kita bisa berapa kali masuk toilet. Bahkan ada orang-orang yang biasa ahli hisab, mungkin merokok, mungkin dalam toilet itu 1 batang habis. Mandi pagi, mandi sore, buang air kecil, buang air besar, bisa-bisa dikumpul-kumpul dapat 2 jam itu. Kalau 2 jam sehari semalam ke toilet, maka 2/24 dikali 48 tahun. Dapat hasil itu 4 tahun. 4 tahun kita menghabiskan waktu di toilet saja. Sholat kita tadi cuma 2 tahun. Lalu tidur. Kalaulah tidur itu kita ambil rata-rata 8 jam saja sehari semalam. Sebab ada orang yang memang tidurnya teratur. Ada yang tidak. Ada yang ketemu bantal tidur. Buka TV, TV-nya yang nonton kita. Nah, taruhlah 8 jam sehari semalam kita tidur, maka 8/24 dikali 48 tahun. Didapat hasil 16 tahun. Maka untuk tidur saja kita sudah menghabiskan waktu 16 tahun. 16 tahun. Kemudian ibadah sholat tadi hanya 2 tahun. Sudah berapa tuh? 18 tahun. Kemudian untuk ke toilet tadi 4 tahun. Sudah 22 tahun. Artinya separuh umur kita itu hanya untuk itu. Separuhnya lagi kemana? Mungkin kau di kafe. Mungkin main catur. Mungkin main gaplek. Mungkin nonton TV. Mungkin main game. Mungkin juga bermacam-macam. Mungkin inilah makna kenapa Rasulullah menganjurkan agar semua perbuatan kita itu dimulai dengan kata bismillah. Agar segala yang kita pekerjakan itu mendapatkan pahala. Sehingga bernilai ibadah. Kalau tidak, fahuwa aqta, putus. Mungkin itulah kenapa kalau kita mau makan, itu pakai bismillah dulu. Pakai doa dulu. Supaya itu bernilai pahala. Mungkin itu juga kenapa masuk kamar mandi yang 4 tahun tadi, supaya ada nilai pahalanya, baca doa masuk kamar mandi, keluar baca doa, supaya ada nilai pahalanya. Itu pun masih belum cukup, maka Allah janjikan berbagai macam pahala yang kita lakukan, yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan, Allah lifatkan, dan seterusnya. Masih kurang juga, Allah hadirkan bulan Ramadan yang nilai pahalanya luar biasa meningkat. Bagaimana sesuatu amalan sunnah itu menjadi seperti pahala amalan wajib. Bagaimana amalan wajib apabila tergantung keikhlasannya, pahalanya 70 sampai 700 kali. Bahkan orang tidur pun itu diberikan pahala. Ditambah lagi kemudian dengan malam Lailatul Qadar. Luar biasa, Allah berikan kemuliaan, dihamburkan Allah kesempatan-kesempatan mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Itu kalau batas umur kita tadi 60 tahun. Kalau di bawah itu atau lebih daripada itu, masa pertanggungjawaban kita jauh lebih panjang. Lalu kenapa orang tua-tua yang lebih rajin ibadah, yang anak-anak muda tidak begitu? Kenapa? Karena orang-orang tua sudah mengalami masa muda. Saat muda dahulu kadang-kadang sholatnya mungkin tidak begitu khusyuk. Atau mungkin belum begitu sadar sehingga banyak yang ketinggalan. Sehingga ditutup di sekarang ini. Nah, bagi yang muda-muda sudah rajin ibadah, itu luar biasa. Makanya ada penghargaan Rasulullah. Salah satu orang yang mendapatkan pelindungan di hari kiamat itu adalah
orang muda yang rajin ibadah. Karena dari muda sudah mampu menjaga dirinya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah. Jemaah rahimakumullah, masa-masa mulia, masa-masa berkah, masa-masa yang penuh pahala ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Hanya tinggal beberapa malam lagi untuk menjaring pahala yang sebesarnya itu. Maka terus tingkatkan fokus kita beribadah, sebagaimana Rasulullah di malam-malam terakhir membangunkan keluarganya untuk mengisi malam-malam itu dengan qiyamul lail. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesehatan sehingga dapat mengisi Ramadan ini. Kita tidak tahu, jangan-jangan kita tidak bertemu Ramadan tahun depan. Maka anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir yang kita jalani. Sehingga kita berupaya, berikhtiar maksimal untuk mengisi Ramadan ini dengan berbagai upaya. Ibadah-ibadah melalui lisan kita, baca Quran dan seterusnya. Kalau di awal Ramadan Bapak Ibu, di masjid-masjid manapun itu yang baca Quran banyak sekali. Malam-malam tadarus banyak sekali. Tapi setelah malam 17 Ramadan, setelah khataman, banyak yang selesai baca Qurannya. Karena dianggap sudah khatam. Karena ternyata targetnya hanya khatam. Di akhir-akhir Ramadan tidak banyak lagi. Hanya masjid-masjid tertentu di Pangkal Pinang ini yang melaksanakan tadarus, kemudian ada yang qiyamul lail dan seterusnya. Yang lain sudah kembali sepi. Lalu terakhir, jemaah rahimakumullah, terkait dengan persiapan mudik. Nah, ini sedikit di luar dari tema. Kami menghimbau kepada para pengurus masjid dimanapun berada, kita harus menyiapkan masjid-masjid kita menjadi tempat singgah para musafir, para pemudik. Karena di masjid itulah mereka merasa senang, merasa enak meluruskan pinggangnya. Kalau saya biasa di Bangka Barat dulu, kalau akhir-akhir ini deretan mobil yang nunggu berangkat itu sampai 1-2 kilo. Maka masjid-masjid itu menjadi tempat istirahat. Maka dari itu kemarin Menteri Agama kita menghimbau masjid-masjid yang berada di jalur mudik agar menyiapkan masjidnya 24 jam. Agar disediakan air panas untuk ngopi, untuk teh. Agar orang-orang mudik itu merasakan tenang, nyaman berada di masjid. Seingat saya sering muter-muter melihat masjid-masjid di sepanjang jalan mudik. Saya lihat ada satu masjid yang agak unik, itu di daerah Simpang Tritip. Itu tertulis, masjid ini buka 24 jam, Pak. Tertulis itu, 24 jam. Lalu yang kedua, di situ disediakan air panas, ada kopi, ada teh. Siapapun boleh. Air baknya tidak pernah kering. Saya tahu karena saya melintas di situ dan mampir ke situ. Nah, kita masjid tengah kota juga harus seperti itu. Memberikan layanan kepada para pemudik. Memberikan layanan kepada orang-orang yang datang ke kota Pangkal Pinang kepengen masuk ke sini. Ini ikon. Masjid ini ikonnya kota Pangkal Pinang. Maka orang-orang yang datang pengen putu-putu di sini, pengen istirahat di sini. Mungkin kalau sudah jam berbuka pengen berbuka di sini. Pengen ngopi, pengen teh, itu luar biasa. Maka diharapkan masjid-masjid yang berada di jalur mudik itu dapat memberikan layanan kepada para pemudik. Karena itu juga umat kita. Karena mereka juga pengen ibadah. Walaupun mereka musafir, dibolehkan tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safar, tapi mereka masih tetap berpuasa, Pak. Masih tetap berpuasa. Maka kita jadikan masjid-masjid itu tempat yang nyaman, tempat yang indah untuk rehat, melanjutkan perjalanan mereka. Semoga itu menjadi bagian dari tambahan amal-amal ya Ramadan, pahala kita di bulan Ramadan ini. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.